Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman yang terbaru ya teman-teman ya. Nah ini tentang dana pensiun teman-teman ya, untuk khususnya bagi honorer dan P3K. Nah ini Menpan RB minta kepala daerah siapkan dana pensiun bagi honorer dan P3K teman-teman ya. Nah, ini yang dilansir dari Halo Semarang ya. Sambil menunggu RUU ASN disahkan, pemerintah akan menyurati kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji pemberian pensiun bagi pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, hal tersebut disampaikan Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas Rabu ya tanggal 12 di Jakarta dari berbagai sumber ya. Menurutnya itu sesuai dengan RUU ASN atau Rancangan Undang-Undang ASN ya yang mulai dibahas pada 2024 mendatang teman-teman ya. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan jabatan baru yaitu P3K part-time atau paruh waktu. Dengan kepastian ini maka diharapkan ketakutan akan PHK massal dapat diredam teman-teman ya. Nah, ini masih belum fix teman-teman ya, karena memang nantinya P3K part-time ini mekanismenya seperti apa, kemudian itu masuk golongan apa, dan kemudian gajinya seperti apa, itu belum diputuskan dan juga belum fix teman-teman ya. Nah, Pak Azwar memastikan DPR dan pemerintah telah menyepakati pengamanan bagi 2,4 pegawai honorer ya, 2,4 juta. Kendati demikian, dirinya mengakui bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut teman-teman ya. Kebijakan dibuat dengan tujuan menghindarkan pemutusan hubungan kerja pada tenaga honorer, di mana pemerintah merencanakan penghapusan ya tenaga honorer mulai 28 November 2023 mendatang teman-teman ya. Nah memang kalau sesuai dengan surat itu memang tenaga honorer mulai tanggal 28 November 2023 mendatang tidak akan ada lagi yang namanya honorer teman-teman ya. Nah, selain itu dengan adanya kepastian anggaran pensiun honorer, lanjut Azwar, diharapkan adanya ketakutan akan PHK massal pada honorer bisa diredam. Jadi tidak ada pemberhentian massal, tapi juga anggaran pensiun honorer tidak membengkak. Jadi yang penting kita amankan dulu, tidak ada PHK, misalnya teman-teman honorer yang ada di Bawaslu, yang di KPU, jadi tidak mengganggu pelaksanaan pemilu. Nah, mungkin di daerah lain yang honorer teman-teman ya, termasuk di rumah sakit, guru, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau semuanya sudah Pak Azwar Anas mengatakan bahwasanya tidak ada pemberian massal, ya insya Allah itu sudah pasti teman-teman ya. Nah, nantinya mekanismenya apakah termasuk juga ada P3K part-time atau seperti apa nantinya kita tunggu saja teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Azwar Anas menegaskan RUU ASN tersebut akan menjamin kepastian tenaga honorer untuk tetap bekerja. Hal itu menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berbuntut pada PHK massal dan pembekakan anggaran. Tidak ada pemberhentian massal, tetapi juga tidak ada pembekakan anggaran, sehingga dengan begitu mereka misalnya yang sudah bekerja akan mendapatkan pensiun. Itu salah satu poin yang juga dibahas dalam Undang-Undang ASN teman-teman ya. Nah ini ada info lagi teman-teman ya. Nah ini kabar gembira, P3K Pemprov Jateng bakal dapat uang pensiun seperti PNS. Nah ini sangat bagus ya terobosan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ya, ini salah kontrak atau kerja teman-teman ya. Di lingkungan Pemprov Jateng ya bakal mendapatkan uang pensiun. Nah, ini kebijakan ini akan diterapkan per Juli 2023 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ya, Jateng Wisnu Zaro mengatakan pihaknya tengah menyiapkan kerjasama bersama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen untuk membahas tabungan masa tua bagi P3K teman-teman ya.
Sebentar lagi kita juga kerjasama dengan Taspen, suratnya juga sudah disiapkan dan diminta Pak Gub di mana ASN nanti yang P3K itu ada jaminan hal tua semacam pensiunan teman-teman. Ya, jadi benar sekali ya, itu sangat bagus sekali karena nantinya setelah pensiun, nah kalau tidak ada uang pensiun, bahwasanya nanti teman-teman yang P3K juga tidak bisa berbuat banyak teman-teman ya untuk kehidupan selanjutnya. Nah ini uang pensiun yang akan diberikan ke P3K Pemprov Jateng diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam hal ini dipotong dari tunjangan perbaikan atau penghasilan TPP ya yang didapatkan masing-masing P3K. Nah, P3K 1 tahun diangkat menjadi fungsional, mendapat tunjangan fungsional. Nanti mulai Juli 2023 sudah ada premi dari tambahan perbaikan penghasilan atau TPP, baik guru maupun non-guru. Nah, TPP milik P3K ini nilainya akan lebih besar dari seharusnya. Kemudian nanti akan dipotong oleh pihaknya untuk dimasukkan ke tabungan masa tua yang akan diterima ketika P3K saat pensiun, teman-teman. Ya. Nah, jadi memang nanti ada tabungan ya masa tua ya seperti honorer juga ada sebenarnya ya. Contohnya yang ada di seperti di BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan atau BJHT teman-teman ya, jaminan hari tua. Nah, ini kemudian nanti akan bekerja sama dengan Taspen ya. Ini khusus di Pemprov Jateng. Nah, mudah-mudahan nanti di Pemprov-Pemprov lain mengikuti dari provinsi Jateng ini teman-teman ya. Itu nilainya jauh dari yang diterima, tetapi kelebihannya itu saya masukkan ke premi untuk masa tuanya, dan itu berlaku seumur hidup, jadi persis seperti PNS teman-teman ya. Nah, menurut Wisnu, pembahasan terkait tabungan masa tua bagi P3K yang baru dilakukan oleh Pemprov Jateng, hal agar tidak ada diskriminasi antar sesama pegawai ASN teman-teman ya. Sudah saya siapkan dan itu baru di Jawa Tengah yang akan diterapkan untuk tahun ini. Harapan kami nanti ada kesetaraan antara PNS dan P3K. Saya ingin mereka sama, tinggal tanda tangan gubernur sudah selesai sampai kerja sama teman-teman ya. Nah mudah-mudahan terrealisasi ya untuk teman-teman yang ada di Pemprov Jateng, khususnya tenaga P3K yang baru lulus teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru.